saya akan memberikan yang terbaik buat tim ini. Mungkin kalau mau ditanya, Mark Klok pengen bos dipanggil. Ini melihat Indonesia 6 kali menjadi runner up di Piala AFF ini. Pengen juara gak sih? Jangan ke level Asia dulu lah. Kita dapetin Piala AFF dulu yang level Asia Tenggara. Halo, kembali lagi bersama Raden History. Dan kali ini kita seperti biasa membahas sepak bola Indonesia dan tentunya Timnas Indonesia. Kita bersama bintang tamu yaitu Bang Firdy Muhammad, konten kreator TikTok, dan serta ada Bang Obrahim, salah satu dari Garuda TikTok. Nah, kira-kira apa nih yang mau kita bahas nih? Yang untuk paling hari seksi ini, dong, Pak Raden. Piala AFF ya, yang bentar lagi akan bermain. Dan ini banyak banget nih dari perdebatan media sosial. Pokoknya gue mau juara gitu kan. Kita ke pembahasan yang pertama dulu nih. Kita di grup B bersama Vietnam, ada Myanmar, ada Filipina, lantas Laos. Kita bincang dari per masing-masing negara dulu nih. Siap. Biar seru, nanti baru kita ke ujungnya Indonesia, Vietnam. Nah, dari kacamata Bang Firdy di grup B ini, kalau melihat kekuatan Myanmar, kira-kira akankah dia menjadi kuda hitam kembali? Myanmar sih ya, kalau menurut perspektif gue ya, masih lah bisa timnas Indonesia bisa mengalahkan dari Myanmar. Kalau menurut gue justru yang di grup B ini yang harus diwaspadai yaitu Laos. Oke. Karena Laos ini dia menahan imbang Thailand loh di pertandingan sebelumnya di partai pertandingan persahabatan ya. Seri, skornya sama-sama itu Laos. Jadi kalau menurut gue, perspektif gue itu Laos lebih diwaspadai. Kalau Myanmar kita masih oke lah, masih bisa ngimbang. Di satu grup kita ada Vietnam, Myanmar, Laos, sama Filipina. Ya kan, Indonesia ada 5 negara. Tapi gue yakin timnas Indonesia bisa menjadi juara grup di grup B di Piala AFF 2020. Nanti kita akan berbincang lebih dalam lagi setiap negaranya. Nah, dari Bang Obrin, Bang Firdy sudah menyebutkan Laos. Ini Laos udah mulai menjadi ancaman serius nih. Udah mulai bangkit kayaknya sepak bolanya. Oh, enggak. Itu kan hanya pertandingan persahabatan para. Tapi oke lah. Itu dia ada friendly match against Myanmar atau siapapun itu, hasil is only friendly match gitu. Tapi kan by data itu kan nggak begitu ini juga gitu Bang Raden. Kita harus fokus adalah ini turnamen, friendly match adalah friendly match lain lagi. Friendly match itu kan bisa mengolah pemain-pemain yang jarang main. Yuk, Anda coba show your color gitu untuk bagaimana keperluan tim nantinya apa gitu. Jadi kalau saya rasa Myanmar nggak usah terlalu dikhawatirkan. Tapi saya setuju dengan Bang Firdy Muhammad, jelas Laos memang oke, boleh kita pantau karena Laos melawan friendly match dengan Thailand juga emang punya keseriusan menurut sekitar 50 lebih memang dikonsentrasiasi untuk piala, kalau yang dibilang ada orang piala kue yang disobek itu tuh. Hati-hati ya. Tapi saya rasa boleh kita fokus. Saya setuju dengan rekan saya Bang Muhammad Firdy. Laos boleh atensi kita ke mereka. Lanjut Bang Raden. Tapi tadi ini juga menarik banget ya. Kayak gue melihat Filipina sudah mulai ada penurunan nih. Udah kemarin waktu pertandingan FIFA Matchday dia bersama Singapura kalah 3-2. Dan ini kalau dari kacamata kalian juga melihat dari tim Filipina yang di grup kita ini. Filipina, timnas Indonesia yakin sih gue 90% bisa lawan Filipina ini. Karena ya Filipina juga sekarang kan juga bukannya sombong kita nih, timnas Indonesia King Indo udah naik. Nice. Ranking 125 FIFA. Ya, jadi kita tetap sekali lagi nggak boleh sombong, tetap mewaspadai. Yang penting kuncinya satu, di setiap pertandingan fokus. Jangan meremehkan lawan lah. Kita kuncinya fokus. Jadi kita tetap jangan mandang remeh di setiap lawan di grup B ini. Tetap buat Coach Sintayong semangat, fokus dan konsisten, itu aja. Tapi rasa-rasanya ini yang benar-benar menjadi rivalitas kita di Asia Tenggara adalah Vietnam, Bang Obri. Pasti. Bahkan pelatih Vietnam kemarin nonton ke GBK, nonton Saudi. Padahal itu bukan ajang buat AFF loh, buat pemainnya. Jadi melihat peta kekuatan dengan keseriusan Vietnam di AFF ini dan menghadapi kita tim muda nih bentuknya. Kita akan ngomong masalah timnas kita yang akan materi kita, tapi Vietnam dulu lah kita bicarakannya gitu ya. Nanti kita bahas yang Indonesianya.
untuk di grup ini ancaman terbesar pasti dari Vietnam. Tapi sebenarnya musuh besar kita yang lain juga pengennya ngebantai King Indo pastinya, yaitu tetangga kita sama yang satu lagi lah Thailand gitu. Ya. Jadi Vietnam boleh kita waspadai itulah. Tapi saya rasa sih yang realistis aja ya. 1-2 tuh Indonesia Vietnam lah, begitu aja lah di fase grup lah. Ya, setuju nggak Bang Firdi? Iya, setuju. Peringkat pertama Indonesia, 2 Vietnam udah. Mantap. Oke, tapi di sini ini aduh udah banyak perdebatan di media sosial. Kenapa sih yang diturunkan pemain-pemain muda? Nah, tapi gue gini, dari kacamata gue pribadi nih, mungkin kalian bisa setuju atau enggak ya? Benar. Ini sebenarnya Sintayong emang pelatih yang suka meregenerasi pemain-pemain yang ada di lapangan. Contohnya dulu tahun 2020, AFF juga pemain muda. Dan saat ini juga pemain muda yang nantinya akan cikal bakal di Piala Asia 2025 nanti. Yang ada istilahnya mungkin Bang Raden maksudnya potong generasi ya Bang Raden. Iya, benar-benar memotong generasi yang luar biasa banget. Itu kita kan mungkin pemain termuda di AFF ini. Iya. Padahal ini AFF senior loh. Senior, senior. Iya, betul. Jadi kalau ngeliat kacamata dari kalian ini bagaimana nih untuk AFF senior tapi U22? Gini loh, kalau menurut gue nih apa perspektif gue kan banyak masyarakat Indonesia yang baik yang bilang gini Bang Arina. Jangan ke level Asia dulu deh, kita dapetin Piala AFF dulu yang level Asia Tenggara. Tetapi kalau menurut pandangan gue, kita gariskan juga nih di ajang Piala AFF memakai pemain muda. Betul. Betul. Semua negara pada pakai pemain senior. Betul. Pemain yang sudah berpengalaman, yang sudah memiliki jam terbang tinggi, sedangkan timnas Indonesia nih untuk di ajang Piala AFF ini pemain muda yang jam terbangnya mungkin di negara belum ada. Itu juga mungkin mainnya masih kagok-kagokan, yang lain sedangkan Thailand, Vietnam itu senior semua. Betul. Jadi kalau menurut gua, kalau emang ya satu, kalau mau juara ya panggil pemain diaspora semua aja, Idzes, Mesiljer, Davin Dixon segala macam, juara Piala AFF. Pastinya, tapi kan nggak diizinkan. Iya sih benar. Ya mau gimana lagi? Ya kalau mau juara ya panggil pemain diaspora kayak yang lain-lain yang di senior timnas Indonesia kalau mau juara. Iya, tapi kita melihat nih menarik Bang Obrin. Di pemain-pemain muda ini ada beberapa pemain keturunan yang dipanggil. Tapi apakah nanti diizinkan? Kan kita masih belum tahu. Ya seperti Rafael, Justin Hubner, terus Ivan Jenner. Yang pemain abortnya udah pasti Marcelino yang di Inggris. Iya. Nah ini melihat nanti kira-kira dari Bang Orbin, 4 pemain ini akan menjadi pembeda gak sih kalau misalnya main di AFF kali ini? Pasti. Kenceng bos. Marcelino tandemin sama Ivar Jenner, playmaker 2 ya kan. Jasir Humner fullback kiri ya kan. Satu lagi kita bilang ambillah Asnawi Mangkualam ya kan, RWB ya kan. Arhan juga ada loh. Oh, boleh. Saya kan nggak kan kita 4 dulu yang terbaik ya kan. Arhan yang mana nih? Pratama Arhan. Bukan Arhan yang jangkau. Bukan Arhan kakak, bukan. Di Jepang dia. Rahasia. Otomatis itu pasti luar biasa Bang Raden. Tapi kita sampai situ dulu. Nanti kita bahas lebih enak lagi kita bedah. Tapi saya akan jelaskan dulu bahwa di sini teman-teman yang umurnya mungkin lahir tahun 2000. Piala AFF ini sejarahnya cukup panjang dari tahun 1996. Nama silih berganti, diawalkan adalah Piala Tiger. Habis itu berubah lagi AFF. Piala sponsor berganti menjadi Suzuki dan 2 tahun lalu menjadi sponsornya adalah Mitsubishi. Tapi itu ajangnya adalah AFF, Asian, Asia Tenggara, tidak ada hubungannya dengan Asia lagi. Jadi beradu di sini antara Asia Tenggara saja, tidak Australia, tidak ada di situ jadinya. Dia sebenarnya masuk Asia Tenggara, cuman dia tidak mau ikut. Piala AFF. Iya, gitu. Yang dia ikutkan adalah kelompok umurnya saja. Kelompok umurnya saja. Tapi di sini tidak ada Australia, Bang Raden yang dia. Kali kayaknya. Jadi itu teman-teman, ini trofi ini cukup tua, tapi kita berbicara hanya di level Asian. Itu dulu Bang Raden. Ya, Bang Firdi, kalau dari kacamata anak muda lah, ini melihat Indonesia 6 kali menjadi runner up di Piala AFF ini. Pengen gak sih? Pengen juara gak sih? Ungkapin dong perasaan pengen juara seperti apa kalau dari Bang Firdi. Timnas Indonesia 6 kali juara, 6 kali runner up di Piala AFF ini ya. Nggak pernah juara. Kalau emang ini udah saatnya sih kalau menurut gue juara. Tapi kalau emang mau juara kayak panggil, nggak usah pemain-pemain diaspora yang hebat, kayak misalkan pemain diaspora yang jarang dimainkan di klubnya seperti ya Ivar Jenner mungkin, Rafael Struijk mungkin, Eliano Reinders
boleh lu coba di AFF tuh. Eliano kan jarang bermain tuh. Iya. Ya kan di yang senior kemarin di kualifikasi Piala Dunia nggak main, terus di klubnya juga lagi jarang. Buat AFF boleh tuh Eliano. Ya mungkin Saint Patinama juga dia kurang. Ya maksudnya gini loh, pemain diaspora yang kurang ada menit bermain di klubnya. Panggil aja gitu loh. Jadi ibarat kata ini bisa jadi amunisi tambahan buat timnas Indonesia untuk diajak Piala AFF dan bisa juara Piala AFF tahun ini. Jadi teman-teman memang kebetulan tempo hari STY mengeluarkan statement yang akan ditampilkan di Piala AFF ini adalah lebih kecil sama dengan dari U22 ya Bang Raden. U22. Tapi sebenarnya pagunya untuk AFF ini tidak ada pagu umur. Jadi silakan gasken, kecuali SEA Games. Kalau SEA Games memang harus U23 gitu. Jadi tapi nggak tahu apa targetnya STY di sini, apa mungkin kita persiapan 2025 di SEA Games karena ajang Asia dan Asia. Tapi yang paling ada SEA Games kayaknya karena ajang SEA Games 2 tahunan Asia Tenggara yang paling seksi tetap sepak bola Bang Raden. Nah, jadi bayangin 1991 di situ bermain masih posisinya ada Kakak Robi pemain Patar Tambunan masih ada. Menang lagi kemarin 2023. Jadi saya rasa untuk keperluan di sini mungkin Bang Raden Asia U23 dan SEA Games 2025 gitu. Karena memang kita masih banyak pertandingan berikutnya. Event-event banyak lah ibaratnya banyak event. SEA Games. Ini kalau gue melihat juga pernyataan dari Pak Erick Thohir bahwa dia makin pas tidak diturunkan. Padahal dia juga lagi liburan di Bali gitu kan. Ya apalagi ya memang sih laga AFF itu terkenal tarkamnya, kerasnya. Iya, betul. Bahkan sekelas Evan Dimas dia turun performa gara-gara Piala AFF ini. Oh iya, yang dituin ya sama pemain Van Hal tuh ya. Iya. Sampai pakai kursi roda tuh Evan Dimas tuh. Ya, makanya ini kalau kalian melihat Piala AFF ini harusnya dia melihat ke depannya lebih baik lagi atau jangan gara-gara persaingan ASEAN yang siapa yang menjadi terbaik harusnya seperti apa kalau melihat AFF ini? Ya, ada kemarin saya baca artikel yang akan ditampilkan tetap persiapan itu 33 loh Bang. 33 orang siapa? Nanti akan di store 27 akan mengerucut terus 23 nanti sebelah. Tapi kan ada bahasanya akan mengeluarkan hidden gems. Jadi permata yang masih tersembunyi. Jadi kita nggak tahu nih Bang Raden di Liga 1 BRI teman-teman. Mungkin ada hidden gems yang mungkin bisa kayak otomatis Marcelo Ferdinand atau zaman dulu Kakak Boci, Buah Salosa. Siapa tahu itu yang akan timbul ke surface nanti. Insya Allah Bang Raden. Jadi karena memang mungkin banyak orang-orang yang nggak tahu nama-namanya siapa. Kayak Eropa itu pemain PSS Biak. Betul. Ya, ditampil bagus di klub Liga 1 dan kepanggil sama Sintayong. Betul sekali. Nggak tahu juga tiba-tiba ada Erlangga Setio pemain dari Liga 2 jadi kiper. Betul. Tapi kalau dari kacamata kalian nih dengan kelompok umur muda yang dipadukan mungkin nanti Pratama Arhan sama Asnawi yang jadi kapten lah ya. Betul, oke. Ini peluang kita di grup B ini akan mulus atau tidak? Kalau menurut gua karena benar-benar kita berhadapan dengan Vietnam senior, ya Filipina senior, Laos senior. Oke lah, karena dengan dipadukan dengan adanya pemain senior kita di timnas Indonesia, mungkin Marcelino ya walaupun umurnya muda tapi jam terbangnya udah banyak. Oh, luar biasa. Walaupun umurnya muda, Marceng udah luar biasa. Asnawi juga ada ya kan. Apalagi beliau juga luar biasa. Terus juga kemungkinan dengan adanya pemain-pemain kayak Pratama Arhan juga buat di AFF juga, dan kemungkinan kalau ada Ivar Jenner, Jason Hapner, apa Schrik bisa diizinkan, it's okay sih. Jadi pemain muda di timnas Indonesia juga bakal bisa berkembang lah untuk kedepannya. Ini yang menarik dari perbincangan media sosial karena orang pengen banget namanya kita juara, dan banyak juga kalau misalkan bilang bahwa kalau STY nggak bisa juara lebih baik out di Piala AFF. Ini statement-statement yang sudah sering terjadi di media sosial. Nah, dari kacamata kalian nih, dengerin statement juara AFF itu penting apa enggak? Ya. Liga 1 BRI kita harus pantau. Liga 2 skip, nggak perlu. Emang starting line up itu susah juga Bang Radennya kalau kita. Bahkan ntar akan ada Liga 4 juga Bang Raden. Oke, kita perhatikan juga materi-materinya, kemajuan-kemajuannya. Jadi kita tahu materi kita tuh yang di U22 yang akan ditampilkan dengan STY. STY itu nyarinya tuh nggak perlu capek-capek. Dia hanya butuh tim. Pantau, gue butuh. Saya nggak suka pakai gue. Saya butuh pemain yang tipikalnya begini. Nanti akan ada ngomong ke Dirtek kan, gini. Dia akan ajukan nama. Dia masuk itu semua kenceng-kenceng bos. Di kanan saya misalnya Asnawi Mangkualam, RWB.
Di otak saya pasti kalau dia ada apa-apa, Bagas Kava. Ya. Apa kurang kencang, ya kan? Di kiri, Pratama Arhan. Dia pikir siapa? Kita pasti jawab. Saya bukan gila Persija, tapi Doni Trika Pamungkas. Betul? Betul. Rizky Ridho udah lewat umurnya. Di situ Kadek Arel, bos, ya kan? Di kanannya Dwi Jangge ada. Alverisi Buffon, ya kan? Penggantinya nanti. Oke. Muhammad Ferrari, bos, 21 tahun, bos. Masih ada Komang Teguh, bos. Dewangga, bos. Itu dulu, saya sampai merinding gitu. Tengah, misalnya Ivar Jenner tidak sedia sama Marcelo Ferdinand, bos. Raihan Hanan Persija lagi. Persija. Sebutlah misalnya Raihan Hanan sama Ananda Raihan. Ananda Raihan ya di PSM Makassar. Makassar. Bagus. Keren kan, bos? Iya. Nggak ada Janis Raven, ya kan? Atau nggak ada Well kita punya otomatis asahan Ali Oiboy. Iya. Oke, Jim Kelly Stroyer. Oh iya, kayak itu mungkin cetak gol. Luar biasa sama dari MU Madura United. Ya, oke. Muhammad Rizky Afriza. Paling depan Lamongan Hoki Caraka. Benar. Hoki Caraka ini akan menjadi pembeda di Piala AFF kali ini. Nah, ini ngomongin hoki, setuju juga kalau jadi Hoki Caraka menjadi pembeda. Erling Caraka udah jadi Erling Caraka. Itu dia kayak Erling Haalandnya Indonesia udah. Hoki Caraka dia striker tunggal kan. Iya. Striker murni tipikalnya sama kayak Ramadan Sananta kan. Jadi emang ini Hoki Caraka, Ramadan Sananta ini tipikalnya kayak Erling Haaland, striker tunggal, striker depan, CF, central forward. Jadi bolehlah Erling Haalandnya Indonesia Hoki Caraka. Luar biasa. Satu lagi hal yang paling gua senengin dari Sintayong akhirnya Ronaldo Kuate. Oh iya, ini baru kita angkatkan juga. Digadang-gadangkan juga. Ya, dulu kan digadang-gadang menjadi sosok striker juga. Dan kali ini dia bermain di Muangthong dan sudah dapat menit bermain. Terus Liga Thailand libur, dia bisa main. Berarti kita mau punya sosok striker yang cepat-cepat nih. Ada Hoki juga cepat. Terus kayak Stroyer juga mungkin cepat. Ronaldo Kuate cakep tuh. Ronaldo Kuate juga cepat. Nah, jadi mungkin akan kita melihat permainan di U22 ini akan bermain cepat. Ya kan? Cepat Bang Raden. Bener kan? Betul. Jadi jangan teman-teman nggak usah sepertinya kita emang nggak prioritasnya menang begini-gini. Karena kita harus belajar. Sebenarnya kita patut menang Bang Raden. Prioritas tidak prioritas. Oke, tapi namanya kalau di dalam turnamen kita punya namanya slogan bahasa Yunani adalah Veni Vidi Vici. Kami datang, kami bertanding, kami menang. Tidak ada kami datang, kami bertanding, kami nomor 2. Tidak ada. Di olahraga apapun tidak ada. Jadi kalau ketika udah masuk final ceritanya lain, empet-empetan, gas-gasan. Indra Safri ngakuin kalau udah di turnamen bos katanya kalau nggak ada target gak ada menang harus menang juga. AFF U19 sekarang udah U20 menang ya kan. SEA Games sempat Johari dicit bola begitu. Kalau udah di turnamen nggak ada cerita Fedi nomor 2 nggak ada bos. Kita bersaing ya walaupun memang kita belum pernah juara di AFF ini. Nah tadi gue pengen komentarnya. Tadi soalnya banyak yang komentar di media sosial yang bahwa kalau STE kalau ini nggak juara lebih baik out gitu. Kalau menurut Om Obrin nggak out atau tetap Indonesia stay. Jadi nggak maksudnya bukannya nggak penting ya, tapi memang jangan melihat dari AFF-nya kalau mau STE out ya. Nggak bisa. Oke. Kalau dari Bang Firdi seperti apa? Ya seperti yang gue bilang pernah ya. Kalau kita patokannya pada pertandingan kemarin melawan Arab Saudi. Kalau tim Indonesia lawan Arab Saudi kemarin kalah, AFF ini harus juara untuk menyelamatkan Sintayong. Karena peluang di Piala Dunia kalau kalah lawan Arab Saudi lagi tipis ya. Tipis, goodbye lah kalau lawan Arab Saudi. Tapi karena menang kemarin lawan Arab Saudi, AFF nggak perlu juara juga. Sintayong tetap stay. Jadi begitu patokannya tuh. Menarik banget ya, apalagi kalau kita melihat poin FIFA juga. Kita menang kemarin lawan Arab Saudi 18 dan kalau AFF kita menang 18 poin. Nah, itu tuh. Ini perbedaannya antara kalau untuk meningkatkan rank FIFA ya sebenarnya AFF nggak terpengaruh kan ya? Ada sedikit. Kalau juara kita sama seperti dengan mengalahkan Arab Saudi kemarin. Itu kalau misalkan kita juara Piala AFF kita bisa berpotensi ke 119. Push rank juga loh. Push rank juga loh. Tapi kan ini ya baik lagi bukannya gue terlalu menganggap ini mudah ya.
Karena gue melihat ini pemain-pemain ini muda. Iya, riskan jadinya. Yang benar-benar persiapan mepet. Sekarang tanggal berapa nih? Iya, kan? sekarang. Iya, betul. Tanggal 25. Besok udah tanggal 26. Ya 5 hari lagi 30. Iya. Persiapan cuma 2 minggu, Bang. Tanggal 9 main. Betul juga sih ya. Ya kan persiapan cuma 2 minggu. Otomatis kan harus ada benar-benar Sintayong melatih ini nih. Chemistry-nya kan harus dibangun dulu. Skemanya kan masih pada kagok nih, kan pemain-pemain yang baru pada netes kan, yang baru pada ngerasain main di atmosfer negara kan. Pemain-pemainnya baru pada netes, pasti kagok lah. Ada pasti kagok-kagok mah ada. Takutnya ekspektasi netizen aja. Iya, makanya. Tapi saya punya pandangan begini ya, Bung Firdi, Bung Raden History. Karena ini adalah panggung kedua. Oke. Kita harus setuju lah. Ya. Apa tujuan sepak bola Piala Dunia? Itu pasti, ya kan? Bukan juara SEA Games, tidak Piala Dunia. Nah, ini ada panggung kedua menyediakan untuk yang muda-muda bisa nanti untuk jadi squad di Piala Dunia. Jadi saya rasa berjibaku ada rawe-rawe rantas ini. Ya. Saya akan memberikan yang terbaik buat tim ini. Mungkin kalau mau ditanya, Mark Locke, pengen bos dipanggil bos. Pengen lah. Pengen Mark Locke gitu. Bos, pengen. Bener nggak bos? Bener. Ya, kapan lagi kan bisa bilang Kalau Pep boleh lah Mark Locke sih kalau menurut. Ya boleh sih, tapi ini masih tersisa tinggal 8 slot. Tinggal 8 slot ya. Tersisa ya. Kira-kira siapa nih dari kalian berdua deh? 8 slot yang menurut kalian berdua layak dipanggil. Itu udah termasuk kayak Rafael Sergi Varjener ya? Itu udah 8 slotnya, udah 25 sama Rafael Sergi Varjener ya. Kira-kira 8. Ya, sisa 8 slot ini ya. Dari kalian harapannya siapa gitu? Entah senior, entah yang muda. Dari Om dulu nih coba. Aku kalau senior terlalu banyak, kita pilihan terlalu banyak dong. Yang realistis lah, yang di U23 ke bawah aja lah ya. Oke. Pastinya Aran Fikri satu. Aran Fikri, Arema. Iya, penggagal penalti Iya tuh, Korea tuh Aran Fikri ya. Itu saya lucu di Sport 77. Iya, Aran Fikri tuh. Udah pusing juga itu ya. Aran Fikri, oke, itu di benak saya ada satu. Mungkin beberapa saja, nggak usah semua deh, yang layak gitu ya. Oke, Aran Fikri. Saya lihat lagi ada otomatis Rizky Afriza. Madura itu. Oh ya, tapi itu udah masuk di dalam ya, yang tadi saya sebutkan ya. Jens Reven yang belum masuk Om. Jens Reven pasti sama tandemnya Muhammad Ragil, ya kan. Kipernya Ikram Al-Ghifari udah 4 ya. 5 Matthew Beck nggak, saya nggak mau masukin Matthew Becker. Oke, saya nggak mau. Mufli Hidayat juga ragu saya memasukkan Mufli enggak. Alexander Kamuru. Alexander Kamuru itu satu tim sama Iqbal Dujangge udah 5. Saya ada 3 lagi, saya udah di benak saya yang terbaik dari yang terbaik ya di benak saya lagi. Otomatis Buffon, ya kan? Buffon, ya kan? Buffon, terus boleh juga. Tapi lagi cedera juga ya. Siapa kira-kira? Atau udah bayangan itu dulu? Atau gimana? Saya udah ada 23, tapi kalau tambah 6 lagi, ini kan kita harus pilih pick yang terbaik ya kakak ya. Pick yang terbaik. Itu dulu. Nah, kalau dari pemain mudanya, Bang Firdi, kalau 8 slot ini pemain senior, menurut Bang Firdi siapa? Kalau menurut gua nih mendampingi daerah ini ya. Pertama kalau menurut gua mungkin Mark Locke kayaknya sih butuh. Mark Locke karena kalau menurut gua sih perspektif gua Mark Locke nih kayak Tom Haye-nya Indonesia. Tom Haye-nya versi lokalnya lah, versi Indonesia. Ya walaupun naturalisasi juga, walaupun naturalisasi juga. Tapi kan udah melokal lah ibarat kata nih Mark Locke udah melokal. Iya, maksudnya udah lama di Indonesia kan. Ya kayaknya Mark Locke oke buat sebagai tandem di tengah. Mark Locke kemungkinan ya itu yang gue bilang, pemain-pemain diaspora yang jarang bermain menit di klubnya kayak Eliano, Senpati Nama. Panggil udah. Kalau Bang Firdi mau diaspora datang ya. Bener dong, saya setuju. Tapi kan masalahnya lagi-lagi izinin lah, iya. Ya kan tapi ya boleh lah klub. Ayo Pak Erick coba bantu diizinkan gitu ya. Jarang dimainin di klubnya, lepas dah kayak Eliano, Senpati Nama, ibarat katakan kan jarang tuh panggil boleh tuh buat AFF karena apa? Buat sebagai sisi sayap tuh Senpati Nama sama kalau Eliano, AFF gacor itu.
Itu kalau udah itu gue yakin juara sih. Gacor itu, Eliano boleh coba sih, Eliano sama Senpati nama itu lumayan itu. Ya semoga nih Pak Erik Semoga. podcast inilah. Mantap, nonton lah Pak Erik. Pak Erik tonton dia ini karena anak muda ini luar biasa. Ini pengen dia mereka nak main ke Indonesia biar ngebungkam omongan-omongan Jelas. yang ada saat ini untuk Indonesia. Karena banyak omongan berita hoax dan berita-berita yang nggak benar ya. Dan mungkin sedikit ya pembicaraannya sampai di sini dulu, karena mungkin nanti kita akan melanjutkan yang lain di sesi ketiga lagi. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini dan di follow akunnya Bang Firdi di bawah ini, serta Bang Obren di Garuda TikTok. Jangan lupa dibantu follow-nya. Dan sekali lagi gue ucapkan terima kasih buat kalian semua yang hadir di sini. Terima kasih banyak. Gue hanya bisa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan jangan lupa bagi kalian yang ingin memberikan sawernya ada di kolom deskripsi ya. Silahkan aja kalian cek di kolom deskripsi dan pastikan untuk subscribe dulu channel ini untuk mendapatkan video-video menarik seputar timnas Indonesia dan tentunya Liga 1. Sampai jumpa, salam olahraga. Bukan. Ya agak panjang nih mas videonya. Aduh.